Ada film-film yang bisa merusak generasi muda kita. Ada film-film cincang, ya. Ada film-film yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak, malah ditonton. Ini Pak, jam TM-nya dari jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Kak Harudin, di Bincang Santai. Ya, kali ini kita bertemu lagi bersama dengan Bapak Sekretaris Camat, sekaligus Ketua DMI Kecamatan Herlang, dan sekaligus juga Ketua Karang Taruna Kecamatan Herlang. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan diskusi-diskusi ringan terkait dengan tupoksi kerja sebagai Sekretaris Camat Herlang. Dan sekarang ini saya ingin mengulik-ulik sebuah latar belakang seorang Bapak Sekretaris Camat yang saat ini juga beliau diamanahi jabatan, yaitu sebagai Ketua Dewan Masjid Kecamatan Herlang. Jadi Bapak Sekcam ini banyak panggilan ya teman-teman. Dia kalau di camat, di pemerintahan kita panggil Pak, di DMI kita panggil beliau Ustadz, di KT kita panggil dia Kanda ya. Jadi untuk saat ini saya panggil Ustadz dulu ya, karena Bapak ini adalah Dewan Masjid Indonesia, Ketua Kecamatan Herlang. Jadi tidak apa-apa saya panggil Ustadz dulu ini Pak Sekcam? Iya, jadi jangan Ustaz Pak, tetap dipanggil Ketua atau Pekan dari DMI. Oh iya. Kalau Ustaz itu bebannya berat. Ya. Jadi saya panggil Ketua DMI Kecamatan Herlang saja. Iya. Jadi saya tertarik masalah kemarin itu kan kita sudah membahas soal program-program kerjanya Bapak Bupati. Iya. Nah sekarang secara langsung juga Bapak kan juga menjabat sebagai Dewan Masjid Indonesia. Nah saya ingin mengulik tentang keagamaan di Kecamatan Herlang ini sebagai Bapak yang berkompeten di bidang keagamaan ini, dalam artian sebagai orang yang mengetuai, yang membawahi tentang program-program kerja yang ada di masjid di Kecamatan Herlang. Nah sebelum masuk teman-teman, saya ingin mentes dulu ini Bapak Ketua DMI dulu ini. Jadi ada 3 pertanyaan Pak. Iya. 3 pertanyaan, Bapak jawab dengan cepat. Iya. Setelah Bapak jawab, pilih salah satunya ya. Pilih salah satu, Bapak jawab dengan cepat dan berikan alasan sekitar 30 detik begitu. Jadi sudah paham ya Pak? Jadi saya langsung tanya saja. Harta atau agama? Agama. Ya. Alasannya Pak? Agama adalah modal terbaik untuk menuju akhirat. Ya. Pertanyaan selanjutnya. DMI atau Karang Taruna? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Tidak bisa memilih nih Pak? Kalau dari sisi agama ya tentu DMI, kan kita banyak mengurus masjid. Iya. Tapi menggerakkan kepemudaan tentu dengan Karang Taruna. Jadi dua-duanya. Iya, dua-duanya ya teman-teman. Jadi Bapak Ketua ini tidak bisa memilih antara DMI dan KT karena sama-sama pengabdian. Selanjutnya, Andi Uta atau Edi Manap? Dua-duanya. Iya. Saya sosok beliau adalah orang konsisten, jujur dan amanah, dan yakin di otaknya beliau adalah konsep perubahan. Iya. Sama dengan otak saya, perubahan lebih baik. Oh iya. Tercermin juga dengan maskernya ya teman-teman. Aduh, maskernya ini harapan baru. Jadi tidak apa-apa ya, karena kan sudah terpilih juga sebagai seorang bupati. Jadi tidak memihak begitu. Ada pertanyaan satu lagi nih. Istri atau anak? Dua-duanya. Dua-duanya. Mereka adalah terpenting dan terbaik bagi saya. Tanpa mereka saya tidak bisa apa-apa. Iya. Nah. Jadi Bapak ini sudah menjawab pertanyaan dari saya ini 4 ya. Jadi sudah dijawab semuanya ya teman-teman. Jadi ini bisa menggambarkan ini sosok seorang Ketua DMI Kecamatan Herlang. Nah, langsung saja Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan soal tanggapan Bapak ini menilai konsep beragama di Kecamatan Herlang ini bagaimana? Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Iya, baik teman-teman pendengar dimanapun saya berada yang ikut bersama dengan saya di kesempatan pagi ini. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kita kagum dan kita bangga dengan suasana keagamaan kita di Herlang, karena dengan
agama lah kita menjadi bagian terpenting dalam rangka mendukung seluruh program pemerintahan. Dan kami melihat bahwa di Herlang ini ada beberapa organisasi keagamaan yang keberadaannya berlangsung dengan baik, dinamis, kemudian saling mendukung untuk mendukung seluruh program yang kita rancang di tingkat kecamatan. Di Herlang ada BKPRMI, ada DMI yang mengurus masjid, ada BKMT yang mengurus ibu-ibu majelis taklim. Semuanya berjalan dengan yang sangat baik. Kemudian sejumlah kegiatan kita yang kita ingin lakukan adalah bagaimana Herlang ini Pak digerakkan dengan sebuah cita-cita dalam konsep ke depan. Bagaimana Herlang bisa menjadi sebuah kecamatan yang religius, sebuah kecamatan yang agamais, yang masyarakatnya adem, damai, sama dengan daerah-daerah yang dahulu mendesain jaraknya menjadi sebuah daerah kecamatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karena cuma dengan nilai agama lah peradaban di antara kita kali baiklah di depan. Saya kira begitu. Iya, jadi itu tanggapannya tentang konsep beragama yang ada di Kecamatan Herlang. Lanjut Pak, saya mau bertanya ini soal ini kan konsep-konsep beragama tentu kan harus sampai ke jajaran ke bawah begitu. Jadi Bapak ini kan kayak membawahi kayak pengurus masjid dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa fenomena sekarang ini imam masjid itu tanggapan Bapak soal kesejahteraannya begitu. Jadi bagaimana itu Pak? Iya, jadi baik terkait dengan keinginan pemerintah kita, khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan, saya kira ke depan di bawah pimpinan Bupati baru, imam adalah salah satu program utama beliau yang juga kita ingin sampaikan kepada para imam masjid. Kita ingat bahwa tahun ini imam masjid akan diberikan BPJS Kesehatan. Itu bentuk perhatian pemerintah. Kemudian juga tentang dengan penggajian mereka, itu kan sudah berlangsung mulai dengan penggajian mulai dengan dana desa. Kemudian di tingkat kelurahan itu juga sudah mulai kita akomodir dengan setiap tahunnya setiap bulannya ada dana yang diberikan, dan kita akui bahwa memang ini tidak seberapa. Tapi ke depan insya Allah dengan ekonomi yang bagus, saya kira imam mendapatkan tempat terbaik dalam hal penggajian mereka. Karena memang ini Pak yang selalu kita pikirkan. Karena ini Pak imam adalah urusannya mengurus masjid, mengurus umat. Kasihan kalau mereka ini mendapatkan gaji-gaji yang tidak maksimal. Tapi kami yakin di kepemimpinan Bupati baru dan Wakil Bupati baru, kami yakin sesuai dengan janji dalam visi misinya, mereka akan memberikan gajinya kepada para imam masjid dan guru mengaji. Ini kan luar biasa. Belum ada bupati mungkin Pak yang mendesain ini konsepnya memberikan seluruh gajinya cuma untuk kepentingan imam masjid dan para guru mengaji. Kami sampaikan bahwa imam-imam masjid yang ada sekarang itu sudah menerima gaji, mulai dengan yang di desa maupun di kelurahan dengan mulai dengan gaji APBD, kemudian mulai dengan penggajian dana desa yang sudah berjalan beberapa tahun. Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap mereka-mereka ini. Dan tentu saya sebagai ketua DMI ini selalu kita kontrol, mengkomunikasikan dengan teman-teman pada setiap kegiatan agar penggajian imam masjid tetap kita berdayakan dengan bagus. Segera begitu. Ya, luar biasa sekali ya. Artinya Bapak Ketua DMI Kecamatan Herlang ini memperhatikan sekali soal kesejahteraan imam-imam masjid yang ada di Kecamatan Herlang. Saya cukup mengapresiasi program Bapak ini soal kesejahteraan imam. Nah, selanjutnya Pak, saya mau bertanya ini soal kita tahu sekarang ini kita di masa pandemi, otomatis kegiatan-kegiatan kita juga akan dibatasi begitu. Jadi bagaimana Bapak melihat di saat ini bahwa saat ini kita kan di masa pandemi tentang lunturnya kegiatan-kegiatan keagamaan begitu. Soalnya kan kita dibatasi, jaraknya harus seperti inilah, seperti itulah. Ya bagaimana itu? Ya, ini juga menjadi beban pikiran bagi kami dan tentu bagi pemerintah, dan khususnya bagi kalangan-kalangan Islam di kecamatan. Tapi memang kita akui bahwa ini adalah perintah yang kita harus jalankan, ya, bahwa memang bukan saja di masjid, tapi hampir seluruh aktivitas kegiatan kita batasi. Ini terutama dengan pada saat meningkatnya COVID-19 di Indonesia.
Nah, kami di Kecamatan Herang selama 1 tahun, mungkin yang kemarin kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai dari Isra Mi'raj, kemudian Maulid, dan kegiatan-kegiatan pelatihan. Namun karena dilema COVID-19, sehingga hampir 1 tahun ini perjalanan kita itu dibatasi dengan aturan-aturan. Nah, ini kita tidak patuhi, karena ini adalah instruksi pemerintah dari atas. Tetapi saat sekarang dengan mulai turunnya COVID tidak seganas kemarin, saya kemarin sudah minta kepada seluruh teman-teman agar tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai dari kegiatan Isra Mi'raj, kemudian yang baru-baru ini, dan saya sudah minta kepada seluruh pengurus masjid di bawah naungan Dewan Masjid Indonesia agar tetap dilaksanakan walaupun tetap dalam protokol kesehatan. Dan termasuk kemarin kita di Masjid Pusat Kecamatan Herlang, saya sudah laksanakan itu dalam jumlah jemaah yang antusias, dan kita tetap patuhi dengan protokol kesehatan. Karena sebenarnya pun begini, kalau ini kita tidak lakukan, efeknya besar. Lemah ini Pak nilai-nilai agama kita. Coba kita bayangkan sekarang anak-anak kecil kita yang kemarin pasti baca Qurannya, sekarang itu perlahan hilang. Ya, menghapus Pancasila sudah lama, karena memang itu yang membuat kita jadi lemah. Makanya saya dorong ketua-ketua DMID saya dan pengurus masjid agar kembali dibukalah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian pengajian di masjid-masjid untuk anak kita tetap dilanjutkan walaupun tetap diperketat protokol kesehatan. Saya melihat Pak, kalau ini dibiarkan bertahun-tahun bahaya juga. Nah, yang penting kita tetap patuhi apa yang keinginan pemerintah, tetap kita patuh dengan anjuran Kapolri, patuh dengan protokol kesehatan. Saya kira begitu. Ya. Saya mau bertanya dulu nih Pak, Bapak ini sudah menjabat ketua DMI ini sudah berapa lama? Saya masuk 3 tahun. Masuk 3 Jadi tahun. DMI ini saya jabat 3 tahun. Diamond pertama di Bulukumba, kemudian DMI. Saya ini boleh dikata adalah ketua DMI termuda di Bulukumba. Luar biasa ya. Kalau dari 10 termuda ya. kecamatan itu ketua DMI-nya semua adalah sesepuh-sesepuh. Jadi tokoh memang di daerahnya, dan umurnya di atas 70 tahun. Kalau saya ini pimpin DMI tapi masih boleh dikata masih muda ya. Tapi alhamdulillah bahwa boleh kita ini hampir seluruh kegiatan DMI berjalan dengan baik di Herlang. Iya. Nah, sekedar begitu Pak. Jadi ada satu fakta lagi ya teman-teman, ternyata Bapak Andi Widya Samad Yesus ini bisa dikatakan sebagai ketua DMI termuda ya. Jadi selanjutnya Pak, saya lihat kepemimpinan Bapak ini selama 3 tahun. Saya mau mempertanyakan program-program yang Bapak akan laksanakan atau program-program yang Bapak sudah laksanakan itu apa-apa saja selama menjabat sebagai 3 tahun dan seterusnya, ini apa yang akan Bapak laksanakan? Jadi saya kira begini, bahwa DMI adalah sebuah lembaga Islam yang dipimpin oleh mantan Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kala. Kemudian di provinsi dipimpin oleh seorang jenderal mantan gubernur Provinsi Selatan, dan di Bulukumba juga dipimpin oleh mantan ketua DPRD Bulukumba. Nah, di Herlang saya yang diberi amanah, dan percaya ini luar biasa Pak, saya diberi amanah berbicara dengan program. Memang kita ini Pak concern dengan bagaimana memakmurkan rumah-rumah ibadah kita dan jamaah. Kemudian perhatian kita bagaimana masjid itu Pak jadi bersih. Mereka bukan saja menjadi tempat salat, tempat mengaji, tapi masjid bisa dijadikan sebagai ruang-ruang perpustakaan, kita inginkan begitu. Masjid juga kita urus tentang sertifikatnya. Setiap ada persoalan masjid, tentu saya ditampil terdepan. Salah satu yang saya sampaikan bahwa kemarin ada persoalan masjid di beberapa tempat di Herlang dan 3 itu kami sudah selesaikan. Terutama di masjid di daerahnya Pak Kahar yang kemarin dipagar, itu negosiasi saya dengan pemilik lahan agar dibuka, karena ini masjid adalah tempat ibadah, masjid tidak bermasalah, silahkan dibuka, dan beliau juga buka langsung secara keluargaan. Dan terkait dengan program kami di DMI, yang saya ingin sampaikan bahwa saya kemarin punya program yang namanya program Masjid Hijau. Iya, Masjid Hijau. Bagaimana itu Pak konsep Masjid Hijau? Konsepnya begini, saya ingin menggambarkan bahwa DMI harus punya ciri khas. DMI di Herlang harus punya ikon atau simbol kekuatan kita. Sehingga kemarin dari 86 masjid yang terdaftar di kami, dan sekarang mungkin sudah 90 saya itu sudah mencat masjid sudah lebih 30. Wah, 30. Kalau ditanya dari mana anggarannya, saya dapat dari bantuan-bantuan teman-teman,
para relasi, dan kemarin itu lebih banyak bantuan dari Bapak Wakil Bupati. Iya. Waktu beliau menjadi anggota DPRD Provinsi, beliau membantu kami untuk mencat beberapa masjid di Herlang. Jadi kalau ada warna-warna hijau itu adalah DMI yang ada di Kecamatan Herlang. Ini juga direspon positif oleh beberapa pengurus masjid. Kemudian kedua, saya juga kemarin punya program DMI berbagi Quran. Ya, berbagi Quran. Berbagi Quran. Saya juga kemarin sudah menurunkan lebih ratusan Quran ke semua masjid di Kecamatan Herlang. Ini Pak orang tidak tahu. Iya, ya. Yang tahu adalah saya dengan pengurus. Karena memberi itu tidak perlu dibilang-bilang. Betul. Nah, kemudian ketiga, saya juga kemarin adalah penggagas Safari Ramadan di Masjid Indonesia. Dan bahkan itu menjadi konsep kita di pemerintahan bahwa 2018 saya pernah melaksanakan Safari Ramadan pemerintah Kecamatan Herlang. Itu juga pertama di Bulukumba. Belum ada kecamatan yang mampu membuat itu program kemarin 2018. Saya pertama ya Pak? Pertama, dan saya menurunkan hati-hati lokal. Luar itu untuk biasa menyambangi beberapa masjid di Kecamatan Herulangi. Nah, kemudian terkait dengan DMI, kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Bagaimana mengasah kemampuan sumber daya manusia proaktif kita. Mengasah iman kita, kemampuan iman untuk menjadi seorang imam yang baik. Ya, yang ada di Kecamatan Herlang ini. Dan kemarin saya sudah undang 200 orang pesertanya itu sekecamatan. Itu 2018 kemarin. 2018, 2019. Ini Pak yang kita lakukan. Cuma karena persoalan Covid kemarin 2020, sehingga program-program kami DMI itu tidak kita mempelaksanakan. Dan diingat Pak bahwa DMI Herlang sudah memberangkatkan satu imam masjid ke Tanah Suci Mekah. Luar biasa sekali. Itu almarhum Andi Matesan. Itu adalah bantuan dari Dewan Masjid Provinsi Sulawesi Selatan kepada DMI Bulukumba. Kemudian Bulukumba meminta kami untuk mengirim nama. Alhamdulillah. Imam masjid pertama dia yang ke Tanah Suci Mekah. Umroh ya? Iya, umroh. Jadi luar biasa sekali yang Bapak Ketua DMI ceritakan ini soal program-program yang sudah dilaksanakan selama 3 tahun ini tentang pelatihan imam dan sebagainya. Bahkan memberangkatkan seorang imam masjid ya begitu Pak. Jadi saya mengapresiasi sekali ini. Nah, saya sekarang ini Pak mau bertanya juga ini. Saya ini mau mengkritik juga sedikit ini. Tidak apa-apa Pak? Saya kritik. Kita ini siap dikritik. Oke. Pemerintah siap dikritik, ada yang kerja kan itu dewasa dan matang. Iya. Jadi begini Pak, ini kan terkait juga sebagai regenerasi kepemimpinan ke depan ini. Maka saya juga bertanya ini Pak, apakah Dewan Masjid memikirkan ini soal pembentukan remaja masjid di hampir, maksudnya di setiap masjid begitu? Jadi saya kira begini ya, ada kan BKPRMI. BKPRMI itu tugasnya adalah membentuk seluruh kepengurusan remaja masjid di semua masjid di BKPRMI yang berwenang ya Pak ya? Kalau saya di DMI cuma mengurus bagaimana masjid bisa makmur, kemudian bagaimana menjadikan masjid sebagai tempat atau konsep untuk membangun komunikasi sama jemaah. Jadi ini Pak, ada kan orang bilang begini, masjid itu jadi cuma sholat, cuma Jumatan. Padahal di zaman Nabi semua persoalan negara itu ada di masjid. Ya, jadi kita juga mesti Pak jadikan sebagai tempat untuk menarik orang datang ke masjid. Kemarin kami tawarkan kepada teman-teman pengurus masjid agar kita bentuk perpustakaan masjid. Kalau bisa juga masjid didesain menjadi tempat internet. Ada wifi di sana. Kenapa ini penting? Kalau wifi-nya di masjid, insya Allah anak muda, anak-anak orang tua akan nongkrong di sana. Sehingga dalam 5 waktu itu mereka akan sholat di masjid. Ini kan sekarang jauh internet. Jadi ini kita coba kemarin, ini jujur kemarin saya sudah berbincang disampaikan oleh Ketua DMI Kabupaten. Makanya kemarin kita pernah kirim teman-teman pelatihan ke Makassar terkait dengan pemasangan wifi. Ini Pak, inovasi bagus. Kalau masjidnya kita lengkapi dengan wifi ya, masjid akan ramai. Dan yakin bahwa masjid akan ramai dikunjungi oleh jamaah yang ingin melaksanakan salat 5 waktu. Jadi dia main-main internet, waktu salat dia juga masuk di sana untuk salat. Tapi ini kan masuk dalam konsep, tapi kemarin DMI memikirkan ini karena kemarin kita sudah kirim teman-teman untuk pelatihan masalah itu di masjid di Bulukumba. Ya, jadi itulah tadi penjelasan dari Bapak Ketua DMI Kecamatan Herlang terkait dengan persiapan beliau tentang program-program kerjanya soal
pengadaan wifi, pemberian Quran di seluruh masjid, pengecetan masjid, bantuan-bantuan yang diarahkan untuk kesejahteraan imam dan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Herlang. Nah, terakhir Pak, karena ini sudah memasuki duhur juga, jadi kita terakhir tentang konsep Bapak itu sebagai kecamatan yang religius, menjadikan kecamatan menjadi kecamatan yang religius begitu. Ya, jadi baik Adinda Kahar, saya juga ingin sampaikan bahwa DMI ini pas dari Ketua DMI tentu saya punya harapan agar Herlang ini menjadi kecamatan yang religius, kecamatan yang punya nuansa keagamaan, kecamatan yang dikenal dengan nilai-nilai agama yang baik. Kita ingat bahwa di Herlang ini ada desa yang pernah menjadi desa Muslim, namanya Desa Singa, desa Muslim. Nah, terkait dengan kecamatan religius versi DMI, ini kan DMI, Ketua DMI berbicara bahwa saya pernah minta agar kita mulai dari kecil-kecil saja. Misalnya di sekolah-sekolah, waktu pagi kita diupayakan bahwa ada pembacaan 3 qul dan ayat kursi sebelum proses belajar. Begitupun kembalinya, ya. Kemudian yang kedua kita inginkan ini adalah yang berikutnya ada gerakan subuh berjamaah. Ada gerakan maghrib berjamaah. Kalau perlu 5 waktu berjamaah, ada gerakan bersama-sama untuk ke masjid. Kita bayangkan kalau Herlang ini Pak, hampir warganya, masjidnya dipenuhi dengan orang-orang muslim masuk ke masjid. Maghrib kita bersama-sama ke masjid. Kemudian sebenarnya kita punya desain begini. Saya selalu berpikir begini, agar jam 6 itu sampai jam 7 anak-anak kita dibawa ke masjid, sehingga TV dimatikan, televisi dimatikan di rumah-rumah, kemudian anak-anak kita diarahkan ke masjid. Karena kenapa? Di sini dapat banyak godaannya di antara jam 6 dan jam 7. Ada film-film yang bisa merusak generasi muda kita. Ada film-film cincang, ya. Ada film-film yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak, malah ditonton. Ini Pak, jam TM-nya dari jam setengah 6 sampai jam setengah 8. Saya inginkan bahwa dari jam ini orang tua harus sadar bahwa ajaklah anak-anak kita ke masjid, bermain ke masjid. Itulah gunanya dari TV. Kalau jangan antara jam 6 jam 7 kita diajak untuk mengaji di masjid, anak kita sih luar biasa. Ini Pak yang kami inginkan. Tapi jujur bahwa semua ini perlu dukungan. Saya sebagai Ketua DMI tentu minta dukungan dari seluruh jajaran umat muslim di Herlang, agar apa yang kami lakukan bisa dibantu untuk berpikir. Yang jelasnya Pak, bahwa ini harus ada kebersamaan antara pihak sekolah, kemudian dengan DMI dan pemerintah. Kalau 5 waktu gerakan subuh berjamaah, gerakan salat 5 waktu kita dorong, ataupun tidak subuh maghrib, itu luar biasa. Herlang ini Pak menjadi kecamatan yang baik, sehingga masjid-masjid kita dalam konsep memurkan masjid itu sudah bisa terpenuhi dengan baik. Dan ingat juga Adik Kahar bahwa waktu kami jadi pejabat desa, saya pernah meletakkan batu pertama pembangunan pesantren tahfiz Quran pertama di Indonesia Timur. Dan sekarang sudah mulai dibangun di Desa Singa. Ini juga asik Pak buat Herlang, sehingga ke depan kita ingin melahirkan ustaz-ustazah yang berkualitas. Tentu mulai dengan pesantren-pesantren ini kita bisa melahirkan kori-kori terbaik, mulai dengan keluaran-keluaran ini. Makanya saya himbau kepada seluruh masyarakat Herlang, kalau bisa anaknya dimasukkan di pesantren kita di Batu Asam, itu Pak, nanti pengajarnya dari dari orang-orang dari Jawa yang akan mengajar di sana. Kemudian akan bersinergi dengan putra-putra terbaik kita di Herlang dan Bulukumba. Insya Allah kalau ini jalan, dan ini keinginan saya sebagai Ketua DMI terlaksana dengan respon yang positif. Insya Allah bahwa Herlang akan menjadi kecamatan yang religius dengan konsep dari yang kami tawarkan selaku Ketua DMI Indonesia Kecamatan Herlang. Ya, itulah tadi penjelasan dari Ketua DMI. Saya rasa beliau ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, karena seperti yang kita tahu teman-teman, di samping beliau sebagai aparat sipil negara, beliau juga mengurusi soal keumatan, beliau juga mengurusi soal kepemudaan. Jadi di pundak beliau ini ada tanggung jawab yang besar, dan saya harap kepada teman-teman untuk kita saling mendoakan. Dan saya mendoakan Bapak, semoga Bapak Ketua DMI ini selalu diberi kesehatan, karena jujur saya sebagai pemuda ini melihat tanggung jawab
di pundak Bapak ini sangat luar biasa. Saya saja merasa takut mengemban amanah yang cukup besar ini karena hampir semua yang Bapak amanah yang Bapak emban ini adalah soal masyarakat begitu. Jadi demikianlah teman-teman bincang singkat kita kali ini dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Andi Vidya Samad. Jangan lupa like, comment, and share teman-teman. Jadi silahkan komen, apalagi silahkan komen apa-apa saja yang akan kita lakukan lagi bersama Bapak Andi Vidya Samad Estos selaku Dewan Masjid Indonesia. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang soal kekarang-tarunaan ya teman-teman. Jadi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Di samping Bapak ini mungkin lagi sibuk mengurus masyarakat, saya menyita waktu Bapak lagi. Demikian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.